Salam semuanya, salam itu merupakan ciri khas Cikini ketika kita bertemu guru ataupun siswa. Hari ini kita akan podcast perdana bersama Bapak Rifat MPD selaku Kepala SMK Perguruan Cikini, dan kita akan membahas isu tentang Cikini itu mahal. Apakah benar? Yuk kita simak podcast kali ini bersama saya Ika Putri Ana. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Mbak Ika, sehat ya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Oh iya Pak, kita mau ngomongin Cikini kita, tercinta kita nih Pak nih. Yeah. Dengar-dengar di Cikini ada jurusan baru ya Pak? Ya, untuk tahun kemarin dan tahun ini masih tergolong baru ya. Jurusan yang baru kita ini adalah Rekayasa Perangkat Lunak dan Mekatronik. Gitu. Oh iya, jadi ada 2 jurusan baru ya Pak ya? Penambahan baru ya. Memangnya di Cikini ada berapa jurusan Pak? Seluruhnya ada 9 jurusan. Dan apa saja jurusan itu Pak? Jurusan itu ada teknik pemesinan, kemudian ada teknik kendaraan ringan, kemudian ada elektronika industri, listrik instalasi, audio video, teknik komputer jaringan, multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan mekatronik. Jadi ada 9 semuanya. Jadi ada 9 jurusan ya Pak Iya. ya? Wah, banyak juga ya Pak jurusannya, dan mendukung juga untuk kebutuhan dunia saat ini. Ya, saya kira ini kita menjawab tantangan apa yang menjadi kebutuhan dunia industri untuk pembukaan jurusan ini. Semua jurusan-jurusan yang kita buka ini berbasic teknologi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi ini semakin berkembang dan kita membuka jurusan-jurusan tersebut. Baik Pak, sekarang kan sudah bulan Maret dan pembelajaran semester genap akan segera berakhir. Apakah Cikini sudah membuka pendaftaran siswa baru, dan kapan pendaftaran siswa barunya itu dimulai? Kita sudah membuka pendaftaran siswa baru. Mulai 1 Maret ini kita sudah membuka dan beberapa pendaftar pun sudah mendaftar. Ini sudah kita mulai sebetulnya sudah kita mulai dari pertengahan Februari gitu. Cuma kita baru bisa publish sekarang ini, dan alhamdulillah sudah banyak yang mendaftar dan membayar. Alhamdulillah, berarti sudah dimulai ya Pak pendaftaran siswa barunya? Sudah. Oke, oh iya Pak, saya dengar isu nih Pak, apakah benar sekolah di SMK Perguruan Cikini itu mahal? Relatif ya, jadi sebetulnya menurut saya secara pribadi bahwa masuk SMK Perguruan Cikini ini sebetulnya murah. Mengapa murah? Karena pembayaran itu sudah include seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Perguruan Cikini. Jadi pembayaran itu sudah, nanti kita begitu anak siswa itu masuk sudah tidak ada lagi bayar daftar ulang, sudah tidak ada lagi bayar praktek kerja lapangan, sudah tidak ada lagi bayar semesteran, kemudian ujian, ulangan tengah semester, kemudian uang praktek sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya sudah include di dalam SPP dan uang pangkal tersebut. Jadi saya pikir ini lebih murah daripada mungkin kalau kita mendaftar di sekolah lain. Memang di awalnya murah, tapi nanti pas di pertengahan jalan bisa jadi ada harus bayar uang praktek, harus bayar uang PKL, harus bayar uang uang semesteran. Ini kita semuanya sudah. Jadi tidak lagi memungut biaya yang lain-lain lagi, kecuali ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental, yang tiba-tiba ada kegiatan. Ini pun harus seizin rapat dengan orang tua, seperti itu. Oke, ya? Baik Pak. Kalau misalkan sudah termasuk semuanya seperti itu, berarti SMK Perguruan Cikini termasuk murah banget Pak. Ya, karena sudah masuk semuanya. Betul. Oke, saya mau nanya lagi nih Pak. Kalau boleh tahu, uang pangkal untuk masuk di SMK Perguruan Cikini itu berapa ya Pak? Uang pangkal masuk ke perguruan Cikini ini berbeda, tergantung jurusannya masing-masing ya. Kalau saya sebutkan misalkan untuk teknik komputer jaringan, multimedia, ini uang pangkalnya 7.750.000.
7.750.000 ditambah dengan nanti uang pakaian. Uang pakaian itu sebanyak sebesar 1.100.000. Jadi total keseluruhan begitu siswa masuk adalah jumlahnya 8.850.000 untuk jurusan teknik komputer jaringan dan multimedia. Kemudian untuk jurusan teknik kendaraan ringan, teknik pemesinan, kemudian elektronika industri ini 7.200.000, lebih murah sedikit gitu ya. Ditambah nanti uang seragamnya sama saja 1.100.000. Jadi jumlahnya 8.300.000. Seperti yang saya sampaikan bahwa uang pangkal ini sudah uang pangkal bersama dengan SPP yang setiap bulannya itu sudah termasuk biaya-biaya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi tidak ada lagi penambahan biaya di pertengahan, misalkan ada uang semesteran, ini kita sudah tidak ada. Terus kemudian nanti ada uang praktek, ini kita tidak ada lagi gitu ya. Kemudian ada lagi nanti misalkan kalau di tempat lain misalnya ada uang praktek kerja lapangan atau PKL gitu ya. Ini kita semuanya sudah urus semuanya. Itu sudah include di dalam uang pangkal dan SPP gitu ya. Baik Pak, dengan uang pangkal sejumlah itu apakah boleh dicicil? Nah, uang pangkal ini boleh dicicil, uang pangkalnya boleh dicicil. Minimalnya 50% gitu ya. Minimalnya 50%. 50% dari uang pangkal, tapi uang seragamnya ini harus lunas gitu ya. Jadi kalau misalkan katakanlah siswa ada yang mau masuk jurusan RPL mekatronik misalkan, itu uang pangkalnya 7.100.000. Jadi kalau 50%-nya berarti 3.550.000 ditambah dengan uang seragamnya 1.100.000 gitu ya. Ya. Jadi sekitar 4 jutaan itu sudah bisa masuk ke SMK Perguruan Cikini. Gitu. Dan untuk masuk dan bersekolah di SMK Cikini, berapa biaya yang harus dibayar terlebih dahulu, Pak? Diulangi? Biaya yang harus dikeluarkan ketika masuk dan bersekolah di SMK Perguruan Cikini, yang harus dibayar terlebih dahulu. Ya, yang pasti uang pangkal itu harus terlebih dahulu sebesar 50% dari ketentuan yang sudah berlaku ya, gitu. Masing-masing uang pangkal beda-beda. Itu jadi harus dibayar terlebih dahulu dan ditambah dengan uang seragam gitu ya. Baik Pak, lalu ketika sudah masuk dan bersekolah saya tambahkan, ya, jadi tidak lebih dari sekitar 8 jutaan yang termahal di jurusan yang termahal di SMK Perguruan ini itu uang pangkal yang paling mahal saya rasa 8 juta. Jadi ini sekaligus saya menepis bahwa katanya masuk SMK Cikini mahal sampai puluhan juta. Nah, ini tidak benar. Jadi yang benar adalah ya yang termahal itu ada 8 juta. Dan itu pun uang pangkalnya boleh dicicil 50% dulu gitu ya. Oke, baik Pak. Ketika siswa sudah masuk dan bersekolah, berapa iuran SPP per bulannya, Pak? Nah, SPP per bulannya itu 720 untuk siswa baru 720. Tahun ini, tahun ajaran 2021-2022 itu SPP per bulannya adalah 720. Dan ini flat, artinya sampai dia kelas 12 bayarnya tetap segitu, tidak akan naik gitu ya. Jadi tidak akan ada kenaikan lagi. Nanti dia naik ke dari kelas 10 ke kelas 11 bayarnya tetap 720. Dari kelas 11 ke kelas 12 tetap bayarnya 720. Jadi selama 3 tahun bayarannya segitu. Jadi bayarannya tetap ya Pak ya, tetap, sampai dia lulus. Ya. Dari iuran SPP per bulannya segitu, itu sudah termasuk uang apa aja Pak? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada lagi pungutan biaya-biaya. Misalkan tidak ada lagi pungutan ulangan tengah semester, ulangan akhir sekolah, penilaian akhir sekolah pas gitu ya. Itu tidak ada biaya-biaya seperti itu lagi. Bahkan tidak ada lagi uang daftar ulang dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada. Wah, ternyata sudah mencakup semua kebutuhan siswa ya Pak ya? Ya. Dan siswa tidak perlu repot-repot lagi daftar ulang atau dan khawatir tentang biaya yang lainnya. Ya. Kalau begitu mah murah Pak termasuknya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana bila ada calon siswa yang mendaftar dan calon siswa tersebut diterima di sekolah negeri? Ya. Baik, sebelum itu dijawab, saya ingin menyampaikan kembali bahwa
di SMK Perguruan Cikini juga kita mengurus siswa-siswa yang memang ketika SMP-nya KJP, maka itu bisa dilanjutkan di SMK Perguruan Cikini. Jadi kita urusi juga fasilitas KJP yang diberikan oleh Pemda DKI di SMK Cikini akan diuruskan. Kemudian untuk jawaban yang tadi, siswa yang diterima di negeri, nah ini bagi siswa yang sudah daftar di SMK Perguruan Cikini kemudian di kemudian hari ternyata diterima di negeri gitu ya. Ya memang ini suka terjadi gitu ya, sering terjadi beberapa siswa yang tiba-tiba mengundurkan diri. Mengundurkan dirinya ini disebabkan karena diterima di sekolah negeri gitu ya. Kalau ini terjadi maka itu akan kita kembalikan sebesar 75% dari uang pangkal, dari nominal uang pangkal yang ada di jurusan masing-masing, seperti itu. Terima kasih Bapak sudah bersedia menepis isu yang sedang berkembang saat ini. Semoga bisa membuka informasi baru tentang SMK Perguruan Cikini dan buat calon-calon siswa yang akan mendaftar di SMK Perguruan Cikini dapat lebih mau lagi untuk masuk. Oh iya, bagi kamu yang ingin masuk di SMK Perguruan Cikini, kamu bisa langsung datang ke sekolah di kebagian tata usaha setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 7 sampai pukul 12. Atau bisa juga melalui website smkperguruancikini.sch.id, itu bisa kamu akses 24 jam. Jadi kamu bisa daftar kapan aja waktu kamu mau. Oke. Dan buat kamu yang sudah simak podcast kita kali ini, jangan lupa like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam. Salam.